warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Diga Sedistio dan teman saya Parisma Simatupang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugasan dari Bapak Desdian, tugas paper. Kami di sini mengangkat judul dampak negatif internet pada masyarakat Indonesia. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Internet merupakan jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Di zaman yang serba modern ini, internet hampir menjadi kebutuhan primer setiap orang, seperti kepentingan militer, bisnis, forum, berita, hingga pertukaran informasi secara global dapat dipermudah dengan adanya media internet. Mayoritas pengguna internet adalah kaum remaja yang memanfaatkan media global ini untuk berbagai kepentingan, seperti pendidikan dan sosialisasi. Walaupun demikian, orang dewasa hingga orang tua tidak kalah juga menggunakan fasilitas ini untuk menunjang pekerjaannya. Namun yang paling banyak menggunakan internet adalah remaja. Di sini ada konsep teori. Menurut KBBI atau PUBBI, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Kemudian menurut Komariah tahun 2009, yaitu tidak seperti orang dewasa yang pada umumnya sudah mampu memfilter hal-hal baik ataupun buruk dari internet, remaja sebagai salah satu pengguna internet justru sebaliknya. Remaja tampak belum mampu memilih aktivitas internet yang bermanfaat dan cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial tanpa mempertimbangkan terlebih dulu efek positif atau negatif yang akan diterima saat melakukan aktivitas internet tertentu. Selanjutnya yaitu ada dampak negatif yang dilihat secara konseptual. Yang pertama ada information anxiety atau terlalu banyak informasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di internet itu sendiri menyediakan banyak sekali informasi, sehingga terkadang pengguna internet ini kebingungan karena terlalu banyak informasi tersebut. Yang kedua yaitu ada dehumanization, di mana dehumanization ini adalah hilangnya penghargaan atau nilai individu yang digantikan dengan angka identitas. Nah, yang ketiga ini ada health issue, di mana health issue ini adalah stres yang ditimbulkan oleh penggunaan peralatan dan aplikasi berbasis TIK. Seperti yang kita tahu, bahwasannya sekarang masyarakat banyak sekali yang menggunakan internet, baik untuk sekedar mencari informasi, kemudian untuk menunjang pekerjaannya, sehingga saking banyaknya masyarakat yang menggunakan internet ini mengakibatkan health issue atau stres ini tadi. Nah, selanjutnya yaitu ada loss of privacy, yaitu identitas digital membuat keberadaan kita selalu terdeteksi. Nah, sekarang banyak sekali masyarakat juga yang jalan-jalan atau bepergian, yaitu dengan menunjukkan titik lokasi mereka. Nah, ini dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mencari kesempatan mencari keberadaan mereka untuk melakukan tindak kriminalitas seperti itu. Nah, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, berikutnya yang kelima ada cookies. Makin banyak informasi yang ditampilkan internet. Selanjutnya ada digital gap. Makin nyata adanya kesenjangan antara kelompok yang menguasai TIK dengan kelompok yang tidak menguasai TIK, sehingga ada ketimpangan antara orang yang memahami tentang teknologi dan yang kurang memahami
teknologi. Ini sebenarnya sebagai PR juga buat kita supaya beradaptasi dengan perubahan era globalisasi dan kemajuan teknologi. Nah, yang ketujuh berikutnya ada possible massive employment. Implementasi TIK secara besar-besaran. Waktu-waktu dapat membawa dampak peningkatan jumlah pengurangan tenaga kerja. Nah, sekarang dapat kita lihat bahwa semakin maju teknologi, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan teknologi untuk sebagai penunjang pembuatan produksi mereka, sehingga banyak tenaga-tenaga sumber daya manusia yang tidak perlu lagi digunakan. Nah, ini mengakibatkan banyaknya pengangguran. Berikutnya yang ke-8, impact of globalization on culture. Makin menghilangnya atau menipisnya nilai-nilai budaya lokal. Nah, dengan masuknya pengaruh-pengaruh dari luar seperti sosial media itu memiliki dampak positif dan dampak negatif tersendiri. Dampak negatif itu karena kita diberi konsumsi konten budaya dari luar, nah, secara tidak sadar itu terus yang kita konsumsi sehingga budaya asli kita terlupakan. Berikutnya yang ke-9, ada menurunnya minat belajar para pelajar. Para pelajar lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan mengakses internet daripada harus berlama-lama belajar. Nah, ini termasuk dampak negatif bagi seorang pelajar. Karena konsumsi media sosial yang terlalu berlebihan. Berikutnya yang 10, bolos belajar. Ya, bolos artinya meninggalkan kelas atau sekolah tanpa izin ketika jam belajar masih berlangsung. Nah, ini termasuk ke dalam dampak negatif penggunaan internet pada remaja. Nah, berikutnya boleh dilanjutkan saudara Farisma. Oke, selanjutnya yaitu lupa waktu dengan rasa kecanduan. Ini juga dampak yang didapat oleh para pelajar, yaitu para pelajar akan menghabiskan waktu mereka hanya untuk berinternet ria. Selanjutnya yaitu sering datang terlambat. Mengapa sering datang terlambat? Mungkin karena malas bangun lebih cepat. Nah, itu tadi, mereka tidak dapat membagi waktu karena mereka terlalu sibuk dan menghabiskan waktunya untuk sekedar berinternet seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kecanduan game online. Banyak sekali pemberitaan mengenai para pelajar yang bahkan sampai meninggal karena terlalu banyak bermain game online tanpa henti. Yaitu terkait tadi tidak dapat membagi waktunya. Nah, selanjutnya yaitu suka mengganggu teman sedang belajar. Mengganggu teman di samping dapat termasuk perilaku yang menyimpang dilakukan siswa. Selanjutnya yaitu malas mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah yang ada yang malas atau tidak sempat mengerjakannya di rumah. Baik, berikutnya. Nah, tadi kita sudah diperlihatkan tentang dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan internet pada remaja. Nah, berikutnya pada slide ini ada tentang upaya pencegahan dampak negatif internet. Yang pertama, dari sisi pemerintah dan masyarakat. Nah, mengontrol situs-situs internet yang menyajikan informasi yang kurang lebih bagi masyarakat. Nah, ini sebenarnya juga sebagai kesadaran kita secara menyeluruh, kesadaran kita pribadi, kesadaran kita sebagai orang tua, kesadaran kita sebagai konsumen konten, dan kesadaran untuk pemerintah. Kesadaran untuk pemerintah ini terkhususnya memberikan akses-akses tertentu dan memblokir akses-akses internet yang memiliki dampak negatif seperti pornografi, situs judi online, dan yang lainnya. Nah, yang kedua ini ada dari sisi pemilik situs. Nah, ini kembali lagi kepada kesadaran pribadi, terutama bagi si pembuat situs atau pemilik situs itu. Nah, network administrator, dan pengguna sebaiknya menggunakan layanan security seperti HTTPS, SFTP, SSH, dan lain-lain dibandingkan dengan HTTP, FTP, dan Telnet. Nah, ini kembali kepada kebijakan masing-masing pribadi. Yang ketiga ada dari sisi penggunaan secara umum. Tidak terlibat secara cybercrime, kejahatan internet.
pengguna harus logout atau sign out jika login pada sebuah situs. Nah, ini juga menghindari kita supaya tidak mudahnya diretas pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan password secara aman, tidak secara sembarangan memasukkan alamat email terhadap situs-situs yang dikunjungi, seperti situs-situs scam, ya. Pemakaian internet security antivirus, anti spyware, dan anti spam. Nah, berikutnya ada kesimpulan. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dampak negatif menggunakan internet antara lain dapat berkurangnya bersosialisasi dengan lingkungan, tidak peduli dengan teman sekitar, kemudian pemborosan, mengganggu kesehatan, berkurangnya waktu belajar, menimbulkan rasa kecanduan. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap peserta didik dan masyarakat pada umumnya. Adapun upaya penanggulangan perilaku negatif terhadap penggunaan internet pada peserta didik yang tidak wajar, hal ini dapat menimbulkan rasa khawatir dari orang tua. Peserta didik yang terkena dampak negatif dari internet dapat ditanggulangi dengan cara meningkatkan kesadaran peserta didik dan meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Jadi pada intinya kesimpulan yang dibuat di sini ada itu kembali kepada kemampuan pribadi untuk memanajemen waktu, mengolah informasi, dan mengantisipasi kejadian-kejadian yang kejahatan-kejahatan yang bakal terjadi di internet. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, upayanya untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik, meningkatkan kesadaran, itu juga sebagai upaya meningkatkan kesadaran supaya tidak mudah kita dikuasai oleh internet dan teknologi. Nah, berikutnya ada saran. Pengguna internet seharusnya disosialisasikan kepada seluruh orang tua agar mereka dapat membina dan mengawasi anaknya dengan baik. Nah, ini PR bagi orang tua terutama yang memiliki anak di bawah umur dan remaja, sehingga konten-konten yang mereka konsumsi itu harus bisa dipilah. Sebagai orang tua, ini termasuk bagian dari parenting. Nah, tontonannya atau apa saja yang mereka akses melalui jaringan internet seharusnya dapat diawasi dengan lebih baik agar mencontoh hal-hal yang baik dan tidak salah dalam pengguna internet. Dan selalu tugas orang tua itu mengedukasi atas apa yang mereka konsumsi. Nah, disarankan kepada masyarakat, terutama para remaja, agar lebih bijak dalam menggunakan internet. Pemerintah diharapkan ikut serta mengawasi situs-situs dalam internet dan melakukan sosialisasi di masyarakat. Kita percaya pemerintah kita selalu memberikan upaya yang terbaik untuk mengawasi dan terus memberikan yang terbaik untuk kita semua. Mungkin sekian presentasi dari saya, Dimas Agustio dan Paris Mahal Simatupang. Sekian, terima kasih.